Halo teman-teman, selamat datang di Update Dunia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang dunia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Amerika Serikat bakal kehilangan kendali kepemimpinan dan pengaruhnya atas dunia. Kemungkinan ini ternyata bisa terjadi jika Presiden Donald Trump tumbang pada pemilu Presiden Amerika Serikat November nanti. Dalam kondisi tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping akan mengambil kepemimpinan dunia yang berpotensi mengubah tatanan dunia. Prediksi tersebut disampaikan sejumlah pengamat, di antaranya pengamat politik dari Amerika Serikat, David Ignatius. Dilansir The Washington Post, menurut dia, Putin dan Jinping bisa mengambil keuntungan dengan berbagai ketidakpastian dan hal yang tidak bisa diprediksi dalam perpolitikan Amerika Serikat. Fondasi merebut tatanan dunia juga telah dimulai oleh Putin dan Jinping dari kerjasama militer, pemberian utang kepada negara miskin, hingga upaya membangun kerjasama ekonomi yang solid. Meskipun mereka tidak bahu-membahu, tetapi gerakan yang mereka lakukan sudah mengarah pada upaya untuk merongrong kekuatan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Di sisi lain, baik Putin dan Jinping telah memperkuat kekuasaannya di dalam negeri. Stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri merupakan persyaratan utama bagi pemimpin yang ingin memiliki posisi yang kokoh di ranah internasional. Hal itu sangat berkebalikan dengan Trump yang memiliki kebijakan dan citra yang hancur di dalam negeri. Seperti diketahui, Putin sudah memenangkan referendum konstitusi yang mengizinkannya menjadi presiden seumur hidup. Namun, rakyat Rusia justru senang dengan kepemimpinan Putin yang tegas dan mampu mengangkat Moskow ke kancah politik internasional. Putin dikenal sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan persatuan nasional dan mencari posisi di forum global. Apalagi, salah satu misi utamanya memperbaiki kedudukan Rusia di ranah global, termasuk dengan aneksasi Crimea dan intervensi di Suriah. Putin juga rajin membangun kekuatan diplomasi dengan negara-negara Asia Pasifik hingga Afrika serta Amerika Latin. Itu sebagai alternatif terbaik karena Rusia dijauhi oleh negara-negara Eropa. Baik China maupun Rusia berstatus sebagai rival utama Amerika Serikat. Mereka tetap konsisten dengan perlawanan. Dengan memiliki musuh yang sama, Putin dan Jinping pun bahu-membahu untuk melakukan segala cara agar bisa mengalahkan Amerika Serikat dalam bidang geopolitik dan ekonomi global. Melihat Amerika Serikat menderita merupakan hasrat mereka. Saat ini, Amerika Serikat memang berada di titik terendah dalam bidang ekonomi dengan tingginya pengangguran dan penyebaran virus corona yang sangat masif. Khusus Putin, dia selalu ingin membalas dendam kepada Amerika Serikat. Menurut David, Putin perlu waktu bertahun-tahun untuk mewujudkan dendamnya kepada Amerika Serikat. Putin yakin Amerika Serikat menghancurkan Uni Soviet. Dia sangat suka jika Amerika Serikat menderita. Tak ingin terlihat kalah dari Putin, sentimen anti-Rusia juga dimainkan Trump beberapa waktu lalu. Gedung Putih menuding Rusia membayar gerilyawan Taliban untuk membunuh tentara Amerika Serikat di Afghanistan. Kedutaan besar Rusia di Amerika Serikat dan Taliban pun membantah tudingan tersebut. Tak kelewatan, Trump juga tetap memainkan sentimen anti-Cina pada kampanye dan kebijakan menjelang pemilu presiden mendatang.
mulai dari menyalahkan virus corona dari Cina, perang dagang, hingga larangan penerbangan dari Cina. Xenofobia menjadi isu atraktif bagi Trump untuk menggait dukungan publik Amerika Serikat. Sentimen negatif itu merupakan akibat kerusakan parah di Amerika Serikat sehingga perlunya strategi bertahan menjadikan hal buruk sebagai hal baik. Kata Jude Blanchett, pakar Cina di Center of Strategic and International Studies. Gerakan yang dibangun Trump ternyata cukup efektif. Jajak pendapat pada April lalu oleh Pew Research menyebutkan 2/3 rakyat Amerika Serikat memiliki pandangan negatif terhadap Cina. Trump memang tidak ingin dirinya disalahkan karena kegagalan di level domestik dan internasional, ujar pakar kawasan Asia Pasifik di Council on Foreign Relations. Padahal, apapun yang dilakukan Trump memang berdampak penting ke seluruh dunia. Rusaknya hubungan Amerika Serikat dengan Cina dan Rusia juga berdampak dengan terguncangnya geopolitik dan ekonomi global. Namun, Jinping telah berhasil menerapkan undang-undang keamanan baru di Hong Kong yang dikecam dunia internasional. Dia justru meminta Amerika Serikat dan aliansinya tidak mencampuri urusan dalam negeri Cina. Di luar negeri, Jinping telah membagikan utang ke negara-negara berkembang dan miskin dengan menghidupkan kembali jalur sutra. Investasi Cina juga menyebar ke seluruh dunia. Ketegangan yang dibangun Trump dengan Putin dan Jinping kerap disebut dengan perang dingin antara kekuatan ekonomi besar. Konflik tersebut merupakan puncak dalam ketegangan selama 3 dekade terakhir yang klimaksnya dibangkitkan oleh Trump. Tidak jelas bagaimana konflik tersebut akan berakhir, kata mantan asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur dan Pasifik. Kita berperang saat Roma sudah terbakar. Kekhawatirannya adalah ketika Trump kalah pada pemilu presiden mendatang. Itu akan menjadi kemenangan besar bagi Putin dan Jinping. Mereka berdua justru akan kembali menguatkan cengkeraman posisinya di geopolitik dan ekonomi global. Kekalahan Trump menjadi hasil akhir yang menyenangkan bagi mereka karena kandidat dan Partai Demokrat dikenal memiliki haluan kebijakan yang lunak terhadap Cina dan Rusia. Di pihak lain, Joe Biden, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, juga tidak memiliki rekam jejak di dunia internasional yang cukup mentereng. Meskipun dia sudah 2 kali menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Barack Obama dan berpengalaman sebagai anggota Senat yang mengurusi kebijakan luar negeri. Figur Biden disebut terlalu lemah dibandingkan Putin dan Jinping yang sudah memiliki pengaruh yang kuat. Meski demikian, Deputi Sekretaris Persekutuan Putih Sarah Matthews membantahnya. Presiden Trump merupakan negosiator kelas dunia yang konsisten memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat di panggung dunia, dilansir CNN. Hanya, banyak mantan para pejabat Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda. Mereka berpikir Trump sebagai pemimpin yang dipenuhi delusi karena memiliki kemampuan membengkokkan pemimpin lain dalam agendanya. Trump dikenal sebagai presiden yang kerap mengganggu pemimpin asing lain agar menguntungkan dirinya sendiri. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.